Para sahabat yang terkasih, peribahasa tentang serigala berbulu domba tentu sudah cukup akrab kan di telinga kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang serigala berbulu domba. Seperti apa itu? Mari kita mengikuti video ini sampai selesai. Para sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya mengajak para sahabat semua untuk kembali melihat pengalaman hidup kita, terutama dalam perjumpaan, pergaulan dengan orang lain atau dengan sesama di luar keluarga kita. Nah, para sahabat, sebagai pribadi manusia, tentu kita memiliki teman, memiliki saudara, atau setidaknya kita tentu pernah berinteraksi dengan orang lain. Meski pendiam sekalipun, kita pasti pernah berkomunikasi atau juga mempunyai teman. Nah, dalam berinteraksi dengan orang lain, tentu kita berjumpa dengan berbagai tipe dan watak yang kita jumpai kan. Nah, ketika kita berjumpa dan berada di antara orang-orang yang sungguh sejalan, sepikiran, atau istilah kerennya itu sevisi misi dengan kita, pasti kita senang kan, gembira, bahagia, penuh semangat, penuh energi. Tetapi dalam kehidupan nyata, di luar diri kita ada hal-hal yang terjadi yang tentu saja di luar apa yang kita harapkan, kita inginkan. Lalu bagaimana kalau kita berjumpa atau berada pada kelompok atau situasi yang berseberangan dengan kita? Jangankan mendukung, yang ada itu justru berusaha menjatuhkan kita dengan tentu saja berbagai macam cara, entah itu dengan secara verbal dengan kata-kata untuk mengatakan misalnya, sebenarnya kamu tidak pantas, kamu tidak layak, menyebut si A, si B, membandingkan. Kemudian dengan berjumpa dengan situasi yang seperti ini, bagaimana kita meski menyikapinya? Para sahabat, ketika kita ada dalam situasi seperti itu, secara manusiawi, tentu spontanitas respon atau juga perasaan kita itu ada rasa sedih, ada rasa down, ada mungkin juga ada satu ketakutan. Nah, tetapi saya mengajak para sahabat semua, jangan biarkan dirimu, hidupmu itu dikendalikan oleh situasi luar, oleh orang lain. Karena apa? Nahkoda hidup kita itu adalah diri kita. Nah, maka itu tetaplah teguh dalam niat dan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan memberi kita rahmat cukup. Justru dalam situasi yang tidak menguntungkan, situasi yang tidak berpihak dengan kita, berjumpa dengan orang-orang yang tidak mendukung kita, kita tetap bisa berkreasi, kita tetap mempunyai kreativitas, kita bisa melakukan sesuatu yang produktif, yang bermanfaat untuk orang lain ataupun juga untuk diri kita. Justru disitulah kualitas hidup pribadi kita
diuji dan kualitas hidup kita dimurnikan oleh Tuhan. Para sahabat semuanya, ketika orang-orang di sekitar kita itu secara terang-terangan menunjukkan ketidaksepahaman dengan kita atau menunjukkan sikap yang berseberangan dengan kita, tentu saja sebenarnya juga memudahkan kita karena kita itu tahu bahwa orang yang bersangkutan itu memang tidak sejalan dengan kita, sehingga kita mesti cerdik menghadapi situasi itu dan juga bagaimana kita keluar dari situasi tekanan itu. Nah, para sahabat, ketika kita memiliki teman nih, kan macam-macam ya teman yang kita jumpai. Ada yang nampak begitu lugu, begitu baik dengan kita, begitu nampak memberikan satu dukungan, atau bahkan juga membicarakan nih orang yang berseberangan dengan kita. Hati-hati teman-teman ya, para sahabat, kalau kita bertemu dengan orang atau pribadi yang tiba-tiba mendekati kita dengan begitu ya sikap yang begitu nampak lugu, begitu polos, dia begitu baik, tetapi dia mengajak kita membicarakan orang yang berseberangan dengan kita, atau mungkin juga sahabat kita di mana kita bisa berbagi suka duka, menceritakan sisi kelemahan dia seperti ini, mengatain kamu seperti ini. Para sahabat, saya mengajak para sahabat semuanya, jangan senang dulu, jangan bahagia dulu, tapi waspadalah, jangan tergoda ataupun juga masuk dalam jebakan itu, ikut kemudian istilahnya tuh ikut, oh iya nih orang ini seperti ini, menceritakan bahwa kita ada satu ketidakcocokan dengan dia karena ada orang-orang atau pribadi-pribadi tertentu yang justru itu makan dalam ya, istilahnya itu makan dalam. Jadi atau di depan kita dia seperti menjadi teman kita, sahabat kita, saudara kita, tetapi di luar atau di belakang kita para sahabat, jika misal kita tinggal di satu kompleks perumahan atau di asrama atau juga mungkin di lingkungan kerja, kita akan menjumpai berbagai macam karakter, watak orang yang bermacam-macam. Ada yang sungguh tulus menjadi teman kita, sahabat kita, bahkan juga saudara kita. Namun ada yang mesti kita waspadai. Nah, para sahabat, kalau orang itu kemudian ya tiba-tiba atau di luar pengetahuan kita bercerita tentang kita kepada ibu, mungkin misalnya ibu asrama, atau di situ kalau di kompleks perumahan yang dituakan di kompleks perumahan itu, atau kalau Anda semua yang sudah bekerja di lingkungan tempat Anda bekerja, lalu orang itu menceritakan atau membuat satu berita kebohongan yang berupaya untuk menjatuhkan kinerja Anda, yang menjatuhkan apa yang Anda lakukan pada pimpinan. Nah, tanggapan pimpinan tentu juga berbeda-beda.
Para sahabat, kalau Anda menjumpai pimpinan Anda yang bijaksana, bersyukur kepada Tuhan karena beliau tentu akan cross check atau setidaknya menyaring setiap cerita ataupun juga laporan atau apapun itu terkait diri Anda. Tetapi kalau Anda mempunyai pimpinan atau juga rekan yang hanya mendengar sepihak, kemudian mengambil satu keputusan juga sepihak yang menurut pandangan pengambil kebijakan itu yang terbaik. Nah, para sahabat semua, awal tentu ada rasa penolakan. Tentu para sahabat dalam situasi itu bisa kemudian sedih atau down. Nah, dalam situasi ini, para sahabat terkasih, saya mengajak kepada para sahabat semua, tetap menjadi diri Anda. Bukan untuk hidup, karena hidup kita ini tidak hanya untuk menyenangkan orang lain. Yang penting orang di sekitar lingkungan kita itu senang dengan kita, sehingga kita mengikuti apa yang mereka mau. Kita istilahnya itu pemulasan reaksi ya, manis-manis begitu, yang penting supaya saya aman. Tetapi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bagaimana seharusnya. Jadi sebagai pribadi saya mengajak pada para sahabat semua, kita melakukan sesuatu itu yang bisa dipertanggungjawabkan untuk hidup kita kelak. Jadi tidak hanya hidup saat ini ketika di dunia, tapi hidup di akhirat, hidup di akhir zaman, ketika kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia, apa yang telah kita buat, dan selama kita di dunia, apa yang telah kita isi. Maka itu kita mesti waspada, membangun satu persahabatan, persaudaraan yang tulus kepada semua orang, kepada siapapun. Tapi juga kita semua mesti waspada, karena di antara pribadi-pribadi ataupun orang-orang yang kita jumpai itu ada istilahnya serigala berbulu domba. Nah, ini berbahaya para sahabat semua. Karena itu yang terpenting kita berupaya sebagai orang beriman, tentu saja pedoman yang mesti kita pegang dalam melakukan satu tindakan perbuatan adalah bertitik tolak dari ajaran agama kita masing-masing. Kalau kami orang Katolik, tentu sebagai pedoman, sebagai kompasnya adalah Alkitab, karena di situ bagaimana Tuhan mengajar hal-hal yang harus kita lakukan. Bagi teman-teman yang beragama Islam, yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan Anda bisa menggunakan, Anda tentu akan berpegang pada kitab suci Al-Quran. Begitu juga teman-teman yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, atau aliran kepercayaan sekalipun. Apa yang Anda yakini dan apa yang menjadi dasar hidup beriman Anda, nah, yang menjadi pedoman hidup ataupun juga dalam melakukan sesuatu tindakan adalah yang menjadi dasar iman kita.
Demikian para sahabat, semoga ini bisa bermanfaat untuk para sahabat semua ketika para sahabat berinteraksi atau juga bergaul dengan sesama, dengan banyak orang. Demikian, Tuhan memberkati kita.